Jumlah utang luar negeri Indonesia per April 2026 kembali meningkat dibandingkan dengan bulan Maret. Jumlah utang luar negeri tercatat 439,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 7.784,5 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia per bulan April 2026 tumbuh 1,9% secara tahunan mencapai 439,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7.784,5 triliun rupiah dengan asumsi kurs 17.700 per dolar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1% sebesar 433,9 miliar dolar atau sekitar 7.680 triliun rupiah. Sementara utang pemerintah per April tumbuh lebih rendah 3,7% menjadi 216,47 miliar dolar Amerika atau setara 3.831,5 triliun rupiah dibandingkan bulan Maret yang tumbuh 3,8% sebesar 214,67 miliar dolar atau 3.799,6 triliun rupiah. Adapun utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Sementara aliran modal masuk asing pada surat berharga negara atau SBN tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga keseimbangan utang luar negeri, cadangan devisa, dan juga rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadi Nainggolan, pelaku usaha, dan juga Ibu Eisa Rahbini, Direktur Program Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hadi, apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Semangat terus di bulan Juni ini, kita pengusaha harus tetap semangat dan optimis. Baik, terima kasih, tetap semangat begitu Pak Hadi. Ibu Eisa, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu Bank Indonesia mencatat bahwa utang luar negeri Indonesia ini di bulan April kembali mengalami peningkatan dari sisi jumlahnya begitu dibandingkan dengan bulan Maret. Tadi ada sekitar 439,77 triliun, maksud kami miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.784,5 triliun rupiah. Kemudian dibandingkan dengan bulan Maretnya di 433,38 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dari sisi ekonom Anda melihat bagaimana dengan jumlah utang ini? Apakah memang masih berada dalam batas aman ini, Bu Aisyah? Iya, baik Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya, utang yang tadi ya tercatat di bulan April ini meningkat kan ya dari, bulan Maret Ya. ke bulan April gitu ya. Nah sebenarnya ini kalau kita mau lihat analisisnya adalah, ini ada sentimen yang membaik ya, kepada surat utang kita gitu ya, investor investor percaya gitu ya, sedikit-sedikit, sentimennya, percaya gitu kepada, ekonomi Indonesia. Jadi, permintaan terhadap utang itu tercermin dari seberapa banyak, utang luar negeri ini, tadi ya terjual gitu kan Oke. dan tercatat. Nah kalau kita lihat memang di kuartal pertama, 2026 sempat utang luar negeri, Indonesia itu tumbuh melambat, yang tadi tercatat di Maret ya. Iya. Dia, melambat, sekitar pertumbuhannya 3,8%, kalau kita bandingkan di 2025 5,5%. Nah ini ada kekhawatiran investor, terhadap perekonomian Indonesia, sehingga permintaan terhadap surat, berharga, Indonesia ya, surat, utang Indonesia itu menurun gitu. Nah tercermin juga dengan kondisi kita yang beberapa waktu belakangan ini ya, itu mungkin belum tercermin di bulan Mei, harusnya nanti pas rilis surat utang di bulan Mei nanti kelihatan datanya lagi. Itu, yang fenomena sell Indonesia. Oke. Itu kan, kekhawatiran negatifnya masih sangat, terus berkembang walaupun kemarin kita sudah lihat banyak intervensi, kebijakan-kebijakan yang sudah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ke Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas. Sehingga kita lihat di nilai tukar, sekarang juga, cukup membaik ya, tadinya udah mencapai 18.000 sekarang di level 17.700-an.
Oh, seperti itu, baik itu Mas. dia. Justru ada sinyal positif ya yang bisa ditangkap dari sisi ekonom begitu dengan artian kepercayaan investor asing terutama untuk surat utang Indonesia ini diharapkan ini semakin membaik arahnya. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini Pak Hadi, Anda melihat bagaimana dengan posisi saat ini kalau kita bicara mengenai utang Indonesia begitu yang sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Ya, kalau kita dari pengusaha melihatnya bahwa pertumbuhan hutang Indonesia yang tercermin di bulan April dibandingkan dengan bulan Maret yang lalu relatif masih menurut saya masih ini ya masih terjaga lah ya. Artinya semua masih dalam kontrol ya dalam kontrol bahwa kita tetap optimis Indonesia tetap akan baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari dunia usaha melihat bahwa ketidakstabilan ya kan hutang luar negeri ini tentu tidak berdiri sendiri. Ya, kita melihat ada 3 dimensi. Yang pertama memang ada konflik dan persaingan yang ada di berbagai negara. Yang kedua juga menyangkut rantai pasok yang tentunya menjaga stabilitas di beberapa negara khususnya yang menjadi tumpuan barter ya, barter antar industri, ada G2G-nya ataupun secara business to business-nya. Yang ketiga tentunya dinamika dalam negeri juga ini Mas Pras nggak bisa kita pungkiri ya. Oke. Jujur kita melihat bahwa kondisi real hari ini mungkin dalam berkaca 2 bulan terakhir ini kan dentuman-dentuman apa ya dinamika ekonomi politik dalam Indonesia ini kan juga sangat luar biasa menjadi perhatian publik. Tentu juga ini sedikit banyaknya mengurangi rasa percaya para pengusaha, tentunya investor juga ya, misalkan ada isu-isu terkait tentang kemarin PGN, ini KDMP juga lagi digoreng, belum lagi demo-demo yang lain sebagainya. Nah tentu juga ini kita melihat dari pengusaha harus segera bisa kita tuntaskan persoalan dalam negeri ini sehingga trust terhadap rupiah maupun saya bilang tadi devisa kita juga ini sebenarnya kan tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah makanya kita tetap optimis Bu Aisyah melihat bahwa kalau kemarin itu dolar ya kurs dolar kita sudah rupiah kita menuju 18.000 sudah lewat angkanya, sekarang sudah turun di angka 17 ribuan. Tentu ini juga menjadi sinyal positif bagi khususnya para teman-teman kami pengusaha-pengusaha yang memang usahanya masih sangat bergantung dengan barang-barang impor. Begitu Mas Pras. Baik, itu dia beberapa poin yang masih dicermati bahwa memang adanya apresiasi lagi terhadap nilai tukar rupiah ini menjadi hal yang memang ditunggu-tunggu untuk dunia usaha. Kita akan bahas lebih jauh lagi mengingat kita tahu utang luar negeri swasta di bulan April juga mengalami kenaikan. Apakah ini menjadi salah satu sinyal juga bahwa ada mode ekspansi kah atau masih dalam mode bertahan? Kita akan jeda terlebih dahulu sebentar Bu Aisyah dan juga Pak Hadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa utang luar negeri Indonesia dengan periode Januari sampai dengan April 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat di Januari 435,22 miliar dolar Amerika, kemudian di bulan Februari sempat naik dan di bulan Maret turun lagi, sementara April naik kembali untuk jumlah utang luar negeri Indonesia yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Aisyah tadi memang adanya minat investor asing untuk masuk ke dalam surat utang pemerintah ataupun SBN ya. Dan berikutnya kita akan cermati data bagaimana dengan utang luar negeri dari sisi pemerintahnya. Kalau tadi secara keseluruhan begitu Indonesia dan India, pemerintah memiliki utang yang cenderung turun sebenarnya dari Januari sampai dengan bulan Maret dari 216,28 miliar turun 215,8 miliar, kemudian di Maret 214,67 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sayangnya di bulan April ini mengalami kenaikan lagi menjadi 216,47 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya pemirsa, kita lihat cadangan devisa yang perlu kita cermati bersama juga trennya ini cenderung turun dari bulan Desember 2025 seperti yang bisa Anda saksikan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat. Namun perjalanannya sampai dengan bulan April turun menjadi 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia terkait dengan cadef kita. Selanjutnya
Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Data per 15 Juni 2026, ya seperti yang sudah disampaikan juga Pak Hadi, dalam beberapa hari terakhir tentunya di pekan kemarin rupiah cenderung mengalami penguatan setelah sempat bertengger di 18 ribuan begitu ya per dolar Amerika Serikat. Kemudian di 10 Juni sudah mulai turun sampai dengan 15 Juni kemarin di 17.719 per dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Eisa Rahbini dan juga Pak Hadi Nenggolan. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, lantas bagaimana Pak Hadi kalau kita cermati dengan sebenarnya utang luar negeri dari swasta pun juga mengalami kenaikan data per April 2026 ini. Nah ini dia, apakah memang mungkin kuartal 1 sampai dengan kuartal kedua ini mode ekspansi tengah berlanjut, begitu tengah berlangsung atau masih dalam posisi bertahan Pak Hadi? Ya, kalau kita dari pelaku usaha melihat bahwa ada kenaikan hutang di luar negeri itu ada dua sisi ya, Mas Pras ya. Ya, Satu, memang masih tetap ada, pengusaha-pengusaha yang memang khususnya di, komoditas idle yang mereka terus melakukan ekspansi. Tentu oke, ini juga, ada nilai positifnya walaupun mereka juga harus, siap dengan risiko, perbedaan kurs dolar kita dengan rupiah begitu. Nah yang kedua, hutang itu naik juga kan perspektifnya bisa juga karena memang sebenarnya posisi hutangnya sama ya kan, sebenarnya tidak ada ekspansi, cuman memang terkoreksi karena memang ada perbedaan dari, nilai tukar rupiah itu sendiri. Nah, tapi yang paling penting di dunia usaha, di sini sebenarnya diuji ya para pengusaha, eee, apakah memang mengambil modenya bertahan atau memang tetap ekspansi. Nah, oke. faktanya yang ada hari ini di dunia usaha mungkin ya saya belum bisa memastikan, valid valid angkanya, hampir, rata-rata mungkin mungkin saya analogikan 80% para para pelaku usaha Indonesia ini memilih apa ya, modenya mode, bertahan ya. Karena memang sangat tidak diuntungkan, sangat, terjepit dengan kondisi yang, tidak stabil. Tapi ada beberapa, unit-unit usaha, komoditas-komoditas yang mereka tetap juga mengambil positioning untuk terus melakukan ekspansi. Karena apa? Karena itu, pertama sudah terlanjur, berbisnisnya, usahanya di sektor yang dikembangkan saat ini. Yang kedua juga tidak ada terjadi, penurunan permintaan Hmm, dari, sektor konsumennya begitu, di, baik. bagian konsumennya begitu. Ya itu dia ya, menjadi salah satu informasi ya terkait dengan utang luar negeri dari sisi swasta begitu yang memang juga mengalami peningkatan seperti juga dari utang luar negerinya pemerintah. Nah, Bu Eisa, nah kalau kita bicara mengenai cadangan devisa juga tadi sudah disampaikan begitu. Ini kan cenderung turun Januari sampai dengan bulan Mei, kemudian kita lihat dari Desember 2025 masih di 500-an, kemudian turun terus. Ini apa yang bisa kita cermati? Ini masih oke nggak sih untuk bisa menjaga kondisi, keuangan Indonesia begitu di tengah tadi ada kenaikan utang luar negeri Indonesia dan di satu sisi ada pelemahan nilai tukar rupiah juga di sana? Ya, tren menurunnya cadangan devisa ini, eee, cukup wajar ya karena memang, kebijakan Bank Indonesia ini kan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Oke. Apakah suara saya jelas? Iya, Bu. Ya, oke, takutnya tadi oke. Nah, jadi memang, menggunakan cadangan devisa ini untuk intervensi, yang diharapkan nilai tukar kita akan stabil gitu ya. Oke. Kemudian, kemudian di April ya, lalu di bulan Mei Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga BI rate ya. Nah Ya, ini salah satu bentuk intervensi yang juga bisa membalikkan atau, capital inflow masuk ke dalam Indonesia sehingga rupiah kita juga, bisa, kembali lagi ya dan juga terakhir di bulan Juni kemarin 5,5%. Jadi saya rasa, banyak beberapa instrumen kebijakan yang dilakukan oleh Bank, Sentral Indonesia ini sudah tepat sehingga, memberikan ruang ya stabilitas bagi nilai tukar kita dijaga agar, tidak berdampak, lanjutan kepada makroekonomi kita, yaitu misalnya contohnya sektor real kita banyak yang
terdampak pada nilai tukar ya, misalnya depresiasi nilai tukar itu akan memberikan dampak terhadap inflasi. Karena kita banyak tergantung pada barang-barang impor seperti itu. Nah, ini juga akan meningkatkan biaya tadi seperti yang disampaikan Pak Hadi, ini akan Ya. menimbulkan biaya yang besar pada sektor usaha sehingga nanti implikasinya adalah harga-harga bisa naik. Jadi ini sudah tepat untuk menjaga stabilitas Oke. makroekonomi ke depan. Tapi itu saja tidak cukup. Saya Nah, rasa perlu ada rangkaian-rangkaian yang perlu dijaga ke depan. itu dia, Terus karena sejumlah amunisi sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, baik dari sisi moneter maupun fiskal untuk menjaga tadi stabilitas nilai tukar rupiah. Ada kenaikan BI rate tadi, kemudian meningkatkan yield SRBI sampai dengan efisiensi APBN dan juga devisa hasil ekspor sumber daya alam. Tapi kan rupiah juga masih bertengger di level 17.700-an begitu nih, Bu Esa. Nah ini apa yang kalau memang Anda katakan tadi perlu ada mungkin amunisi lain. Nah, seperti apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk next action, Bu Aisyah? iya, intinya adalah sebenarnya ini adalah kepercayaan ya. Ketika kita bermintaan terhadap rupiah kita itu dipengaruhi oleh kepercayaan investor. Oke. Salah satunya adalah tadi bagaimana investor ini percaya terhadap makroekonomi kita. Kalau Hmm. makroekonomi kita kuat secara fundamental, dilihatnya dari apa? Dari ketahanan, pertama adalah ketahanan fiskal gitu ya. Fiskal kita apakah cukup untuk membiayai penerimaan ini, cukup membiayai program-program yang direncanakan gitu ya, bagaimana implementasinya. Hmm. Kita lihat di beberapa indikator fiskal kita gitu ya, ini yang paling penting dan diuji sebenarnya, yang lagi Iya. diuji apakah ketahanan fiskal ini sanggup gitu ya, dipertahankan oleh pemerintah. Apakah defisit fiskal ini cukup bisa mampu didorong tetap di bawah 3%. Nah ini yang perlu dipertahankan. Makroekonomi secara sehat, prudensial ya, Oke. hati-hati itu perlu terus didorong oleh pemerintah. Baik, dengan depresiasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu, apakah ini juga memberikan tekanan yang cukup kuat terhadap biaya produksi, kemudian lain-lain terhadap dunia usaha? Kita akan bahas lagi lebih lanjut Pak Hadi dan juga Ibu Ese di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar begitu ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Esa Maghfirullah Rahbini. Beliau adalah Direktur Program Indef, kemudian juga ada Mas Hadi Nainggolan pelaku usaha. Nah, dengan rupiah yang masih tertekan ini pelaku usaha, Pak Hadi, lantas bagaimana? Seberapa besar sih dampaknya terhadap biaya produksi, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor, dan sejauh mana dampaknya juga terhadap iklim bisnis dan juga keputusan investasi di Indonesia, Pak Hadi? Ya, tentu kalau terkait tentang pelemahan rupiah ini sangat berdampak sekali ya, Mas Pras ya. Oke. Saya kasih contoh misal adalah di sektor pangan. Di sektor pangan itu yang paling berdampak itu ada 2 item ya. Satu misalkan di industri pupuk. Karena ada beberapa bahan bagian ya, contoh misalkan sumber bahan baku kita amoniak, itu memang kita belum bisa produksi secara massal dalam negeri dan kita masih bergantung dengan impor ya, baik itu misalkan dengan Belarusia, dengan Rusia ataupun Ukraina. Nah ini kan tentu ketika terjadi pelemahan rupiah sangat berdampak terhadap harga pokok produksi ketika di assembly di Indonesianya. Yang kedua misal juga adalah kawasan-kawasan industri yang di mana mereka juga sebagai produsen bahan-bahan, apakah bahan-bahan makanan ataupun otomotif yang mereka sendiri bergantung ya bahannya dengan impor juga. Contoh sampel ini, saya punya teman pengusaha rokok di Jawa Timur yang mereka memang produksi rokoknya rokok putih ya, Oke. yang marketnya adalah Filipina, Malaysia, dan negara-negara tetangga Indonesia. Nah, rokok mereka ini sendiri bahan bakunya tembakonya bukan ambil dalam negeri, tapi mereka impor ya, impor dari Argentina, dari Brazil, sampai di Indonesia di kawasan berikat karena memang ada fasilitasnya free, karena memang tujuan impornya untuk diekspor lagi.
Ya, mereka keganggu juga, sangat keganggu. Karena memang apa, karena ya beli bahan baku rokok, bahan baku rokok putihnya juga itu keganggu sehingga memang, naik, ya sementara mereka jualnya hari ini nggak bisa juga serta-merta harus menaikkan semena-mena. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia, begitu. Oke, itu dia. Meskipun bahan bakunya naik, tapi tantangan tersendiri adalah penyesuaian harganya ya pada saat produk ini dipasarkan begitu di masyarakat ya, karena Ya, benar. kenaikan harga sangat sensitif sekali ya dengan kondisi saat ini. Baik, Tapi kita nah, beruntung Mas Pras, ya, kita beruntung artinya, saya melihat, banyak pengusaha-pengusaha kita ya di dalam negeri ini yang menurut saya masih punya hati dan memang, oke, lebih 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 mengambil resikonya ke diri dan ke perusahaannya dengan melakukan mungkin berbagai efisiensi, ya, mereduksi beberapa cost yang tidak penting sehingga memang tidak serta-merta menaikkan harga ke konsumen. Jadi ini juga perlu kita apresiasi, ini juga bagian dari kecintaan pengusaha terhadap negeri ini agar stabilitas tetap juga, terjadi. Kita juga tidak ikut, bagian oke. dari meramaikan, suasana yang menurut saya mungkin ada pihak-pihak yang lagi sedang membuat gaduh, ya makanya kita sebagai pengusaha kan tentunya tujuan utama kita, misinya, pinginnya adalah bagaimana stabil agar, usaha jalan lancar dan tentunya investasi juga bisa kita lebih tingkatkan, begitu. Yes, itu dia ya, terkait dengan certainty, kemudian stability begitu ya, terkait dengan dunia usaha di Ya. Indonesia. Nah, lantas Bu Esa bagaimana Anda melihat upaya pemerintah, bank sentral begitu dalam menjaga keseimbangan nih antara kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui utang, kemudian upaya mempertahankan cadangan devisa juga yang memadai. Ya, baik. Gini Mas Pras, jadi kalau kita melihat dinamika ekonomi kita terakhir ini ya, Ya, cadangan devisa itu turun. Kenapa? Karena bank sentral membutuhkan ini untuk menjaga stabilitas ya, nilai tukar kita. Menjaga stabilitas nilai tukar ini adalah, tugas Bank Indonesia ya, nilai rupiah dijaga agar tidak menjalar ke inflasi yang kemudian nanti akan mengganggu keseimbangan makroekonomi kita. Itu tugas bank sentral. Nah, bank sentral tidak bisa sendiri gitu ya, dia harus bekerja bersama-sama karena makroekonomi kita secara keseluruhan, juga harus dijaga dengan kestabilan fiskal gitu ya. Nah, rupiah kita kemarin bergejolak, kenapa? Karena ada satu sentimen negatif gitu ya, sentimen kepercayaan terhadap makroekonomi kita. Nah, sentimen kepercayaan inilah yang kemudian harus menjadi, diperbaiki gitu ya. Ketahanan fiskal kita harus diperbaiki sehingga, akar masalahnya itu bisa diperbaiki. Bagaimana? Sehingga pemerintah nih kemudian kita evaluasi bersama-sama ya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus terus berjalan. ya, Momentumnya sekarang pas karena kondisinya sudah cukup membaik, cukup mereda, di mana hmm, juga gejolak di global tuh juga sekarang sudah menurun. Amerika Serikat dan Iran sudah yes, cukup mau berdamai, nilai oil price juga turun ya ke 80. betul. Jadi momentum sekarang cukup tepat pemerintah mengevaluasi bagaimana supaya program-program tadi lebih realistis dan dijaga supaya pengeluarannya tidak sampai, lebih-lebih ya, melebihi dari apa yang, kapasitas yang dimiliki, penerimaan negara ya yang dimiliki sehingga Oke. tidak membebani, fiskal kita dan membuat hutang baru lagi. Apa Artinya utang ya. kita cukup, terjaga gitu. Apa yang perlu kita booster gitu Bu, kita boosting lagi begitu untuk bisa memanfaatkan momentum tadi meredanya ketegangan konflik global tadi, sementara kita kan masih mengandalkan eksportasi juga andalan kita di komoditas sumber daya alam misalnya? Lebih kepada Mmm, kebijakan fiskal tadi Mas, mmm, jadi, oke, fiskalnya dijaga tadi ya kan ya, penerimaan dan pengeluaran. Pengeluarannya ini yang, mmm, kemudian kita lihat jangan sampai, overspending gitu ya. oke, Jadi, baik, overspending sehingga harus ada prioritas. Kalau overspending tapi kemampuan kapasitas kita tidak baik, ya, ya maka investor juga, melihat, "Oh, Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk membiayai ini." Sehingga mereka tidak mau mmm, membeli surat berharga kita karena, tidak percaya kemampuan dari pengelolaan oke, program-program ini gitu. itu Sehingga dia. kita harus evaluasi Berarti memang gitu. pengelolaan anggaran, pemerintah sendiri begitu ya, benar-benar kita Betul. harus menggunakan skala prioritas, kemudian pemanfaatannya juga, sudah tepat sasaran sehingga
ini akan memberikan sinyal positif juga ya bagi para investor tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa sudah mulai banyak yang masuk nih surat utang Indonesia ya dengan adanya kenaikan tadi Ya. di surat utang luar negeri kita pada bulan April 2026 ini. Baik, Ibu Aisyah kemudian Pak Hadi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga Terima kasih. insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Hadi dan juga Ibu Aisyah. Selamat sampai berjumpa kembali. Terima Sukses selalu untuk kasih. semuanya. Terima kasih. Kementerian Perindustrian menargetkan porsi pasar ekspor industri manufaktur meningkat dari 20% menjadi 30% tanpa mengurangi kebutuhan domestik. Langkah antisipatif ini untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah ketidakpastian global. Guna menjaga daya saing industri dalam mendukung perekonomian nasional, Kementerian Perindustrian berupaya meningkatkan porsi pasar ekspor industri manufaktur dari 20% menjadi 30% tanpa mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan domestik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, saat ini komposisi penjualan produk manufaktur masih didominasi oleh pasar domestik atau sebesar 80%, sementara 20% sisanya untuk ekspor. Menperin menargetkan perubahan komposisi menjadi 70% untuk pasar domestik dan 30% untuk ekspor. Adapun upaya yang dilakukan dengan penguatan industri berorientasi ekspor untuk meningkatkan ketahanan sektor industri, sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Di sisi lain, langkah antisipatif ini untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kami di Kemenperin mengupayakan 3 langkah strategis, ya langkah basic, langkah strategis, yaitu penguatan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal guna menjaga daya saing dan keberlanjutan investasi industri manufaktur, dan yang kedua pengendalian dan pembatasan impor secara lebih terukur, khususnya terhadap barang-barang konsumsi atau barang jadi yang telah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri. Menperin menambahkan akan terus mendorong daya saing industri melalui pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta mempromosikan skema Local Currency Settlement atau LCS untuk mengurangi risiko nilai tukar. Adapun berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,61%, di mana sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,04% dan berkontribusi 19,07% ke PDB nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menggapai target porsi ekspor manufaktur 30%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Kemudian juga sudah bergabung Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Langsung saja kita sapain. Halo, Pak Hari, apa kabar Pak? Mas Pras, kabar baik. Alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih. Mas Pras juga baik-baik semua ya. Baik, terima Salam. kasih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Nailul, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras, semoga Baik. baik juga. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah menargetkan ini adalah ekspor. Domestik kita juga aman, kemudian peningkatan ekspornya menjadi 30%. Dari sisi pelaku usaha, Anda melihat bagaimana Pak Hari? Apakah memang selama ini kalau kita bicara mengenai industri besi dan baja terlebih dahulu deh, seperti apa sih sebenarnya kontribusi dari pasar domestik dibandingkan dengan ekspor kita begitu Pak Hari? Oke, baik Mas Pras. Yang pertama tentunya kami dari Asosiasi Besi Baja IISIA menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Menperin ya untuk menaikkan porsi ekspor keluar. Nah, memang dari kami hanya catatannya adalah bahwa tentu pasar utama kita adalah pasar domestik. Ya, saat ini konsumsi besi baja nasional itu di level 19,3 juta ton, ya, dan akan diprediksi untuk tumbuh minimal 4%, baik di 2026 maupun 2027. Ya. Dan kalau kita lihat porsi ekspor itu sekitar 5,6 juta ton, dan memang masih didominasi oleh mayoritas itu adalah dalam bentuk ferroalloy.
ya. Kemudian Oke. yang kedua adalah HRC, ya, hot roll coal, ya, dan yang ketiga adalah coated roll coal, ya. Tiga itu yang memang boleh dibilang kontributor terbesar produk-produk yang untuk diekspor. Nah, kalau dilihat ya, ferroalloy ini, ferronikel gitu ya, itu mendominasi. Jadi artinya memang program hilirisasi pemerintah itu berjalan dengan bagus ya, di mana naik nikel tidak bisa diekspor secara raw ya atau ore, dan dia harus diproses dalam proses smeltering. Nah, tinggal memang yang kalau menurut kami ya, apabila kita mau menaikkan ekspor itu lebih baik kalau didesain lebih ke hilirisasi lagi daripada produk-produk besi baja tersebut. Memang kalau dari strategi pemerintah ada 28 produk hilirisasi downstream ya, mulai dari berbagai industri termasuk besi baja. Nah, ini yang menurut kami perlu dimatangkan sehingga ekspor itu nanti akan lebih didominasi oleh produk jadi atau produk yang sudah Ya. hampir dihilir sehingga nilai tambahnya itu lebih besar dibandingkan dengan hanya misalnya dalam bentuk ferroalloy atau ferronikel seperti itu. Itu sih dari kami. Jadi artinya memang pasar domestik tetap menjadi harapan utama, dan kalau dilihat dari segi kapasitas para anggota kita mampu Mas, karena utilisasi sekarang ini di level 52%. Jadi artinya kapasitas terpasang itu masih banyak. Kapasitas terpasangnya itu masih banyak. Jadi artinya digenjot produksinya justru akan lebih senang kita, kan seperti itu. Baik. Begitu Mas. Jadi ya karena utilisasi masih sekitar 52% ya, masih bisa ditingkatkan lagi dengan bagaimana fokus meningkatkan hilirisasi. Jadi yang diekspor kalaupun ada peningkatan 30% adalah produk yang benar-benar sudah jadi begitu ya, yang sudah diproses di Indonesia begitu Pak Hari. Nah, dari kacamata Selio sendiri melihat bagaimana dengan langkah pemerintah tadi akan ada upaya meningkatkan eksportasi dari produk-produk manufaktur kita sekitar 30% dari sebelumnya 20% ini Mas Nailo. Ya, tentu ini tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan yang tepat ya dari pemerintah ya Mas Pras ya. Oke. Karena kalau kita lihat selama ini kan sebenarnya ada beberapa dari kebijakan yang itu justru berkali-kali itu malah merugikan dari sisi industrinya. Nah, kita melihat sebenarnya ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan angka 30% tersebut gitu kan. Nah, tapi sebenarnya saya juga ada catatan bahwa kalau kita lihat kita selama ini Mas Pras, ini data ya, bahwa dari tahun 2002 sampai sekarang ini tidak berubah. Untuk yang sifatnya dia komoditas itu selalu ya kontribusinya paling besar gitu kan. Kemudian kalau kita lihat untuk yang barang-barang manufaktur teknologi tinggi itu justru mengalami pelemahan. Kalau kita lihat di beberapa negara seperti misalkan Vietnam, Malaysia dan sebagainya, itu ekspornya itu sudah berubah. Vietnam dulu memang banyak mengandalkan ekspor mineral, tapi sekarang mereka ekspor paling tinggi itu adalah produk-produk manufaktur high tech. Nah, kita sudah kalah langkah sebenarnya. Kita untuk produk-produk high tech, middle tech ya, itu juga sekitar 8% saja Mas Pras. Ini juga tantangan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga, ini kan juga tadi sampaikan juga Pak Hari, bahwa selain dari kapasitas dan sebagainya, perlu SDM yang mumpuni dan sebagainya, yang itu bisa mengejut untuk barang-barang industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Makanya inilah yang kita lihat harusnya didorong ke arah sana gitu, dan kita belum mempunyai roadmap yang begitu jelas terkait dengan produk-produk yang dia sifatnya mempunyai nilai tambah yang tinggi gitu. Nah, ini yang harusnya juga jadi tantangan juga gitu. Nah ini menarik, kalau kita bicara mengenai poin-poin yang harus dijadikan guidelines berarti apa Mas Nailo? Kalau memang tadi untuk bisa meningkatkannya banyak poin yang harus kita kreasikan mungkin ke depannya. Ya, yang pasti adalah sebenarnya masalah kita ini kan mungkin Pak Hari juga sudah bertahun-tahun mengalami soal regulasi gitu kan. Regulasi di kita itu sangat-sangat ya tidak mendukung dunia usaha lah kalau boleh saya bilang ya. Itu kurang mendukung dunia usaha dan sebagainya, makanya memang beberapa tahun itu ada
muncul wacana deregulasi dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah memang terkait dengan ekor, Mas Pras. Oke. Ekor kita ini cukup tinggi gitu kan. Kemarin saya rapat dengan pemerintah itu menyebutkan itu ada di angka 6,5 sampai 6,7 poin gitu kan. Artinya itu tidak efisien gitu. Nah, kita kalah dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, maupun Malaysia gitu. Nah, inilah yang menyebabkan nilai dari investasi di Indonesia itu tidak efisien dalam membentuk nilai tambah perekonomian. Makanya kita butuh langkah-langkah yang bisa untuk menurunkan nilai ekor. Nah, salah satunya memang dari sisi teknologi, dari sisi penegakan hukum, Ya. itu diperlukan untuk menurunkan nilai ekor kita gitu kan, yang memang jadi salah satu penghalang investor itu masuk ataupun masuk, dan investor yang sudah masuk itu berkembang di Indonesia itu salah satunya adalah dari ekor kita yang tinggi, dan itu menyebabkan inefisiensi dalam ekonomi kita. Baik, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Hari begitu bahwa dengan utilisasi 52% apabila ada peningkatan kapasitas produksi ini masih oke lah ya, masih mumpuni begitu. Tapi apakah tadi Pak Hari yang sudah disampaikan juga Mas Nailul, dari sisi SDM-nya, kesiapan regulasinya ini mendukung tidak sih kalau memang kita ingin meningkatkan atau mengenjot lagi nih dari sisi ekspor produk manufaktur kita sampai dengan 30% Pak Hari? Oke, jadi kalau dari segi kapasitas terpasang dari produsen besi baja dalam negeri siap. Oke. Kemudian dari sumber daya manusianya untuk memproduksi dan lain-lain siap. Tapi memang betul seperti yang disampaikan oleh Mas Nailul tadi bahwa betul kita punya program hilirisasi di besi baja, tapi roadmap-nya belum ada. Oke. Nah, jadi artinya mematangkan atau menyelesaikan roadmap ini penting ya. Kami ambil contoh misalnya sekarang ini special steel kita masih import untuk manufacture seperti otomotif, kemudian defense ya, kemudian lagi kapal-kapal laut yang khusus seperti LNG carrier dan lain-lain gitu. Itu kita belum mampu. Mungkin ini yang perlu di-create ya. Jadi dalam arti kata misalnya defense itu oke lah. Pindad sebagai BUMN pemerintah di bidang defense ditugaskan oleh pemerintah untuk membangun atau membuat senjata-senjata keperluan TNI Polri misalnya. Nah, pada saat mereka melihat bahan baku yang ada di dalam negeri itu tidak tersedia. Tidak ada tersedia misalnya barrel laras ya besi baja pada saat mereka ke Krakatau Steel atau mereka ke swasta lainnya nggak ada. Nah, tentu pada saat ditanya apakah Krakatau Steel bisa mampu membuat, bisa. Cuman pertanyaan dari mereka adalah marketnya captive nggak, continuous nggak, ada nggak, kan gitu. Pada saat mereka harus invest untuk membangun itu. Nah, ini yang perlu didesain sehingga bahan baku misalnya untuk Pindad, PT PAL itu bisa disuplai oleh Krakatau Steel atau oleh swasta lainnya yang ada. Nah, ini yang perlu diciptakan sehingga kebutuhan dalam negerinya ada ya, kita mengurangi impornya ya, terus kemudian juga tadi ya ekspor yang lebih banyak itu seperti saya sampaikan di awal adalah ferroalloy, ferronikel itu 48%. Kemudian baru diikuti 14% di HRC, kemudian 12% di CRC. Nah, jadi boleh dibilang kalau misalnya ekspornya mau ditingkatkan, lebih kepada yang produk lebih menuju hilirisasi itu akan lebih bagus. Karena artinya lebih banyak kontribusi daripada SDM, supply chain dari dalam negeri. Nah, terkait dengan regulasi, yes betul. Bagaimana regulasi yang menstimulus ekspor ini gitu loh. Kita tadi udah ngebahas banyak sekali gitu loh. Misalnya regulasi mengenai logistik supply chain kita tidak efisien betul, apalagi sekarang diterbitkan yang namanya ODOL, over dimension, over loading ya kan gitu. Nah, jadi ini pun menambah biaya nih ya, artinya buat para industri besi baja, semen yang terkena langsung gitu ya, sehingga harus menambah frekuensi pengiriman, kendaraan, SDM, dan warehouse. Jadi artinya seperti itu. Nah, apa insentif dari pemerintah untuk mendorong
ekspor ini naik 30%. Misalnya ya ada insentif pajak untuk ekspor. Kemudian ada dukungan subsidi atau kontribusi bunga khusus untuk yang ekspor. Baik, Jadi baik. dibedakan dengan bunga bank yang umum misalnya. Oh Ya. lo ekspor, gua kurangin 1%, 2% misalnya seperti itu. Dan yang ketiga jaminan energi. Misalnya HGBT. Jadi harga gas yang HGBT ini yang khusus untuk industri terutama besi baja juga termasuk Ya. ya. Ini belum konsisten Mas, belum Ya, sustain. ya. Jadi dalam sebulan itu paling mungkin cuma seminggu. Yang 3 minggunya harus pakai gas harga umum yang Oke. harganya 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Nah kalau kita mendorong ekspor ini Ya, ya. lebih kompetitif, tentunya barang kita kan harus kompetitif di dunia luar. Ya ini yang kita minta dari pemerintah didesain. Baik. Ya, boleh Oke. nggak HGBT itu misalnya full lah, jangan misalnya cuman seminggu, ya kan, 10 hari, Oke, apalagi Pak kita Hari. tahunya itu di belakangan seperti itu. Ya itu Gitu dia, Mas berarti Pras. memang masih banyak tantangan yang bicara cukup fundamental lah ya kalau kita lihat begitu kaitannya dengan Ya infrastruktur pendukungnya. Pak Hari, nanti kita butuh bahas. dukungan dari pemerintah gitu Iya, loh. kita bahas Ya, lebih Mas. jauh nanti. Seperti apa sih yang diinginkan, paling tidak ramuan insentif kebijakan apa yang kalau bisa mendorong Ya, lah baik. tadi ya kinerjanya Baik. sampai dengan 30% di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Hari dan juga Mas Nailul ya. Baik, Dan Mas. pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara dan juga Mas Nailul Huda. Nah, bicara mengenai beberapa tantangan yang sudah disampaikan Pak Hari ini, Mas Nailul, lantas Anda melihat bagaimana? Ini kan berarti cukup mendasar kalau kita bicara mengenai kebutuhan pasokan energi, kemudian bagaimana insentif yang diharapkan benar-benar bisa konsisten, kemudian bagaimana juga pangsa pasarnya juga ada di dalam negeri kalau kita memang ingin melakukan hilirisasi, kemudian produk-produknya juga bisa dipasarkan di dalam negeri juga nih Mas Nailul. Ya, tentu kalau kita lihat Mas Pras sebenarnya tadi sampaikan Pak Hari ya bahwa memang ada masalah yang sangat mendasar ketika kita bicara terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan ekspor manufaktur kita. Nah, tadi kalau Pak Hari sampaikan 50% dan kalau secara total ya survei BI itu sebenarnya untuk yang kapasitas ya utilitas produksi itu ada di angka 70. Nah, kalau yang iron and steel itu 50 dan itu sangat kalau ini juga membuat itu lebih rendah lagi. Artinya apa? Memang artinya di sini ketika pemerintah ingin mendorong ekspor itu 30% ataupun peningkatan produksi dan sebagainya, tapi dia didukung dengan berbagai kebijakan yang sifatnya dapat mendorong produksi dalam negeri. Nah, inilah yang memang menjadi masalah ketika kita sampaikan terkait dengan SDM saja Mas Pras. SDM kita itu masih sangat ya bisa kita bilang masih di bawah, sebagian besar itu di bawah SMP lulusannya gitu kan. Bagaimana bisa itu sebenarnya untuk bisa berakselerasi dalam industri manufaktur. Nah, yang kedua adalah kesiapan dari sisi logistik. Logistik kita tuh mahal sekali Mas Pras. Kita tuh logistik cost-nya ya, itu salah satu yang termahal di ASEAN dan ini yang jadi PR juga. Nah, yang ketiga terkait dengan bagaimana pasarnya itu sendiri gitu kan. Nah, pasar ini yang memang kalau kita lihat ya bisa kita bilang kalau ekspor itu kan belum tentu semuanya itu ingin produk dari kita gitu kan. Kita kan juga harus melihat bagaimana spesifikasi yang diminta oleh negara lain ini harus seperti apa dan sebagainya. Kemudian juga kita bukan hanya spesifikasi ya, tapi kuantitinya juga seberapa itu kan juga harus ada pembicaraan ke arah sana gitu. Nah, kita makanya berharap sebenarnya kalau untuk masalah ini pemerintah memfasilitasi bukan hanya dari insentif, tapi juga memberikan kepastian. Nah, karena kepastian inilah yang sebenarnya menjadi masalah juga Mas Pras, termasuk juga kepastian regulasi. Kepastian regulasi ini yang memang menjadi problem bagi teman-teman dunia usaha.
Nah, itu dia. Untuk mengejar 30% dengan beberapa tantangan tadi yang cukup mendasar begitu ya Pak Hari. Ya, lantas bagaimana strategi dari teman-teman Asia sendiri begitu ya untuk bisa menggenjot lagi nilai produksi mengingat kalau kita lihat kontribusi industri pengolahan terhadap PDB ini kan trennya dalam beberapa tahun terakhir cenderung naik nih. Berarti kan potensinya sangat besar untuk bisa mendukung penerimaan negara dengan cadangan devisa kita yang sedang turun, kemudian juga dengan tantangan rupiah yang masih depresiasi, belum lagi dengan konflik global meskipun sudah ada kesepakatan damai begitu antara Amerika Serikat dan Iran di sana begitu, Pak Hari. Oke, baik Mas. Memang kalau kita lihat ya bahwa even proyeksi dari World Steel Association ya itu permintaan baja dunia itu tetap diperkirakan tetap tumbuh Oke. gitu loh. Ya dalam 2 tahun ke depan, di mana konsumsi baja global diproyeksikan mencapai sekitar 1.724 miliar ton pada tahun 2026 dan akan meningkat menjadi sekitar 1.762 miliar ton pada tahun 2027. Jadi hal ini mengatakan bahwa pasar itu ada, termasuk global. Nah, tinggal kita bagaimana Indonesia bisa lebih kompetitif produk-produk kita. Tentunya di sini data ini sudah ada ya. Dan kemudian anggota-anggota kita pun saat ini juga banyak melakukan ekspor. Ya. Mau dalam bentuk produk setengah jadi maupun produk jadi. Ya. Jadi tinggal dan ini tanpa sentuhan, boleh saya bilang Mas Pras. Oke. Jadi artinya tanpa sentuhan insentif nih. Jadi apa adanya nih. Nah, kalau pemerintah mau menaikkan 30%, terus kemudian pemerintah melakukan sentuhan-sentuhan ya untuk menstimulus pasar ekspor kita, tentu ini akan terwujud gitu loh. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya kan artinya diplomasi pemerintah membuka pasar-pasar baru, yes. Oke. Kita pun sekarang juga anggota kita semua cari jalan gitu loh. Walaupun misalnya pasar Eropa menerapkan CBAM, ya kan, cross border mechanism adjustment, ya, industri hijau, ya kan, kemudian green steel istilahnya lah ya, footprintnya dan lain-lainnya itu kita masuk ke sana. Beberapa anggota kita tetap ekspor ke Eropa, seperti itu. Nah, walaupun pasar dalam negeri, kalau kita bicara industri hijau, pasarnya belum ada. Artinya masih himbauan, belum. Contoh misalnya proyek pemerintah, ada nggak yang mewajibkan misalnya harus dalam bentuk ada footprint hijaunya gitu, belum. Seperti itu. Tapi dunia ada. Nah, insentif apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kita untuk itu? Karena saat ini juga 85% dari energi yang ada di Indonesia masih dalam sumbernya fosil. Oke, 10 tahun ke depan akan masuk kepada renewable energy, baik itu solar maupun hydro dan lain-lain. Tapi kan itu akan takes time. Beberapa anggota kita terpaksa, ya bukan terpaksa ya, untuk masuk ke pasar tersebut, mereka memasang sendiri solar panel di pabrik-pabrik mereka, seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau misalnya pemerintah tadi bisa konstan saja ya bahwa HGBT itu ada sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan gitu ya. Nah, ini tentu akan mendorong daya saing kita. Ini paling simpel ya, nggak usah dikasih insentif lain-lain dulu deh. HGBT aja yang sudah menjadi program pemerintah. Bisa nggak ini diterima oleh anggota-anggota kita? Nah, kemudian sebagian anggota kita juga belum bisa menerima. Kenapa? Karena infrastruktur gasnya belum ada. Nah, jadi pemerintah kami himbau ya memberikan sentuhan-sentuhan ya, tidak hanya menaruh target naik 30% ekspornya, tapi apa yang pemerintah bisa support atau menstimulus daripada pelaku-pelaku usaha nasional sehingga bisa meningkatkan daya saingnya di pasar ekspor. Seperti itu. Dia. Supaya seiring sejalan antara memang harapan dengan kesiapannya sendiri ya, baik yang paling mendasar kaitannya dengan energi, kemudian produktivitas. Karena utilisasinya masih 52% untuk industri besi dan baja masih bisa kita genjot lebih jauh lagi. Tapi yang penting tadi dukungan dari infrastrukturnya juga memadai begitu ya. Baik, Pak Hari, Mas Nailul, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas update, informasi dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Hari. Mas Nailul, terima kasih. Sampai jumpa Mas Pras, Mas Nailul. Salam.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.